Perkenalkan, nama saya Putri Junisha Mapa, NIM saya 199010006. Saya dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi D3 Analis Kesehatan. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Nah, apa saja nih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri? Nah, untuk mengetahui itu, simak video berikut ini ya teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Nah, pada dasarnya yang mempengaruhi pertumbuhan pada bakteri itu ada dua. Ada nutrisi dan ada faktor eksternal. Nah, pada nutrisi dia ada 6. Yang pertama ada air, garam anorganik, mineral, sumber nitrogen, sumber karbon, dan faktor pertumbuhan. Nah, sedangkan pada faktor eksternal dia ada 4, yaitu oksigen, suhu, pH, dan tekanan osmosis. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu kebutuhan akan air. Bahwa air merupakan komponen dasar dari organisme. Air berfungsi sebagai pelarut dan air juga berfungsi sebagai komponen yang menyusun 70% penyusun sel. Nah, biasanya itu paling banyak ditemukan di dalam sitoplasma. Jadi, air ini di samping sebagai pelarut, air juga berperan sebagai yang mempermudah transportasi nutrisi-nutrisi, baik itu yang dari dalam sel maupun yang keluar sel. Jadi kadang-kadang nutrisi yang besar itu melalui transport di dalam dinding-dinding sel itu masuk ke dalam sel dengan perantara air. Nah, di samping itu juga air merupakan yang berperan penting dalam melakukan metabolisme. Jadi bisa kita yakinkan teman-teman bahwa tanpa air bakteri itu tidak akan berkembang karena tidak akan ada metabolisme yang dilakukan di dalam sel. Selanjutnya yang kedua ada garam-garam anorganik. Nah, garam-garam anorganik ini diperlukan untuk mempertahankan keadaan koloidal dan mengatur tekanan osmotik. Jadi tujuannya itu untuk memelihara keseimbangan asam basa dan berfungsi sebagai bagian dari enzim atau aktivator reaksi enzim. Kemudian mineral. Selain karbon dan nitrogen, sel hidup juga membutuhkan sejumlah mineral, antara lain seperti belerang, yang merupakan komponen substansi sel. Sebagian besar sel sulfur itu sebagai H2S, tetapi kebanyakan orang mengambilnya dalam bentuk SO4 atau sulfat. Jadi fosfat-fosfat juga diperlukan untuk penyusunan komponen-komponen asam nukleat dan berupa koenzim. Nah, beberapa mineral yang lain seperti magnesium, kalium, ferum, dan kalsium yang sebagai aktivator enzim. Nah, kemudian yang keempat ada sumber nitrogen. Banyak isi sel, terutama protein yang mengandung nitrogen. Nitrogennya mencapai 10% dari berat sel kuman. Nitrogen yang dipakai oleh kuman diambil dalam bentuk NO3, NO2, NH3, NH2, N2, atau K dan R. Kebanyakan mikroorganisme dapat menggunakan NADH sebagai satu-satunya sumber nitrogen. Nah, yang kelima ada sumber karbon. Mikroorganisme memerlukan energi untuk pertumbuhannya. Cuman energi ini berasal dari sumber karbon yang ada di lingkungan. Nah, melihat begitu beragamnya mikroorganisme, sehingga dia menghasilkan energi berbeda-beda. Pada dasarnya, energi itu diperoleh dari perombakan senyawa karbon, baik dengan adanya oksigen maupun data oksigen. Nah, sementara mikroorganisme mendapatkan senyawa karbon yang digunakan sebagai sumber karbon itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Ada yang autotrof dan ada yang heterotrof. Nah, yang autotrof dia kuman yang sumber karbonnya berasal dari air, garam, garam anorganik, CO2,
dan lain-lain. Nah, energi yang diperlukan dari cahaya itu dikenal dengan fotoautotrof atau oksidasi bahan kimia kemoautotrof. Nah, kemudian yang keenam, faktor pertumbuhan. Nah, banyak kuman heterotrof tidak dapat tumbuh kecuali diberikan faktor-faktor pertumbuhan. Substansi ini dimasukkan ke dalam pembenihan dalam bentuk ekstraksi ragi, darah, vitamin B kompleks, asam amino, purin, pirimidin. Nah, vitamin B kompleks ini terutama dia berperan sebagai katalisator pada reaksi di dalam sel. Nah, kita masuk ke faktor eksternal. Yang pertama ada oksigen. Nah, berdasarkan keperluan oksigen, bakteri itu dibagi menjadi 5 golongan. Jadi, teman-teman bisa lihat ini adalah 5 golongan bakteri tersebut. Yang pertama ada bakteri anaerob obligat. Nah, bakteri anaerob obligat ini adalah bakteri yang tidak memerlukan oksigen. Dia justru dengan adanya oksigen ini dia akan bersifat toksik, yaitu mengganggu terhadap bakteri ini. Dengan itu akan menyebabkan bakteri tersebut mati. Lalu yang kedua ada bakteri anaerob aerotoleran. Bakteri ini adalah jenis yang tidak membutuhkan oksigen, tapi dia mampu melindungi diri sendiri dari oksigen. Nah, bakteri ini dia menggunakan respirasi anaerob dan fermentasi untuk memproduksi energinya atau ATP. Nah, lalu yang ketiga ada bakteri anaerob fakultatif. Bakteri ini dia menghasilkan ATP atau energinya secara respirasi aerobik jika terdapat oksigen, tetapi dia juga mampu melakukan fermentasi. Contoh bakterinya itu seperti Staphylococcus, Corynebacterium, dan Listeria. Yang keempat ada bakteri aerob obligat. Nah, bakteri aerob obligat ini dia bakteri yang mutlak memerlukan oksigen bebas dan memang harus betul-betul ada oksigen di dalam hidupnya. Contohnya seperti bakteri Nitrosomonas atau Nitrobacter, Acetobacter, dan masih banyak lagi. Lalu yang kelima ada bakteri mikroaerofilik. Nah, bakteri mikroaerofilik ini dia adalah bakteri yang dapat hidup dengan baik pada konsentrasi oksigen yang kecil, sekitar 2-10% oksigen, dan dia tidak dapat hidup dengan baik pada konsentrasi oksigen yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada suhu. Nah, berdasarkan batas suhu pertumbuhannya, bakteri itu dibagi atas 3 golongan. Yang pertama ada psikofilik. Dia tumbuh pada suhu 0-30 derajat Celcius dengan suhu optimum 10-20 derajat Celcius. Sedangkan yang kedua ada mesofilik. Dia tumbuh pada suhu 30-60 derajat Celcius. Dia dengan suhu optimumnya itu sampai 20-40 derajat Celcius. Sedangkan yang ketiga ada termofilik. Dia tumbuh pada suhu 40-80 derajat Celcius dengan suhu optimumnya itu 50-65 derajat Celcius. Yang ketiga ada pH. Nah, kebanyakan bakteri patogen dia mempunyai pH optimum yaitu 7,2 sampai dengan 7,6. Nah, meskipun suatu pembenihan pada permulaannya baik bagi suatu bakteri, tetapi pertumbuhan selanjutnya juga akan terbatas karena produk metabolisme bakteri itu sendiri. Nah, pada pH ini juga dia terbagi menjadi 3 golongan. Ada asidofilik, neutrofilik, sama basofilik. Kalau yang asidofilik itu dia yang dapat tumbuh pada pH antara 2,0 sampai dengan 5,0. Kalau neutrofilik itu dia yang bakteri yang dapat hidup atau tumbuh pada pH antara 5,5 sampai dengan 8,0. Sedangkan basofilik itu dia bakteri yang dapat tumbuh pada pH antara 8,4 sampai dengan 9,5
pH-nya. Selanjutnya kita masuk ke tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis ini sangat berpengaruh dalam mempertahankan kehidupan bakteri. Nah, jika bakteri ini berada pada larutan yang hipertonik atau konsentrasinya lebih tinggi daripada konsentrasi yang ada dalam tubuh sel bakteri, maka akan terjadi pengeluaran cairan dari sel bakteri melalui membran sitoplasma yang disebut plasmolisis. Sebaliknya, apabila bakteri berada pada larutan yang hipotonis, maka akan mengakibatkan pecahnya sel bakteri akibat cairan yang masuk ke dalam sel tersebut yang disebut plasmoptisa. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin teman-teman pertanyakan, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar. Dan apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.